Kakak Huang, aku... The Huang, film was translated and narrated by M Media. Bos Huang, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Sialan. Dasar wanita busuk. Kau berani memukulku. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu sekarang. Dasar sampah. Aku akan menghabisimu. Siapa kau? Siapa aku? Kau tanya siapa aku? Kau berani menggertak wanitaku. Tuan, Anda telah menyebabkan masalah besar. Anda harus cepat lari. Suan Qiu. Lihat baik-baik dan lihat siapa aku. Kamu adalah Xiao Chen. Meskipun kau memutuskan untuk tidak menungguku lagi. Dan pergi mencari pria lain. Karena kamu. Seluruh hidupku hancur. Keluargaku membenciku. Itu semua karena kamu. Apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan 6 tahun terakhir? Wan Qiu. Aku tidak seperti itu. Jangan sentuh aku. Sangat sulit bagiku untuk akhirnya menunggumu kembali. Aku tidak menyangka. Kamu baru saja tiba, sudah mencurigaiku lagi. Maaf, bukan itu maksudku. Apakah kamu merasa? Suan Qiu, hanyalah wanita tak tahu malu. Kau tidak melakukannya. Lepaskan aku. Jika bukan karena Xiao Cao, mengapa aku harus pergi, memohon pada pria lain? Apa yang terjadi pada Xiao Cao? Culik oleh seorang Taipan di kota Qing yang mengincar dirinya. Ingin mengambil sesuatu dari anak itu. Kamu katakan padaku, aku seorang wanita lemah. Apa yang bisa kulakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Dia berani. Kau tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, atau kekuasaan dan status. Jika dia berani menyentuh putriku, aku ingin dia menghilang. Ye Xiu. Keluarkan perintah naga kekaisaran untuk semua Grand Master tingkat kaisar untuk menemuiku. Kakakku. Kau harus mendapatkan keadilan untuk ke Ye. Siapa kamu? Kakak. Ini aku, adik angkatmu. Huang Song, kenapa kamu berubah menjadi keadaan ini? Jangan sebut-sebut, aku dipukuli. Aku tadinya berpikir memeras Suan Qiu sedikit, cepat serahkan anak itu. Agar kakak bisa menjalani operasi kornea. Siapa sangka tiba-tiba muncul pembuat onar dan memukuliku. Pembuat onar? Siapa kali ini? Kakak, bukan pembuat onar itu. Hanya saja, ada seorang pria muncul di tengah jalan. Kakak, dia sangat mirip dengannya. Sepertinya Bos Luan memiliki ingatan yang buruk. Apakah kau perlu aku membantumu mengingat? Kakak, itu dia. Itu dia. Seseorang. Nah, saya tidak peduli siapa kamu. Selama kamu sudah datang ke sini, jangan harap bisa pergi. Apakah kau Li Xiangqin? Benar. Kalau begitu baiklah. Keluar. The film Jangan was tinggalkan translated siapapun. and Apakah kau tahu narrated mengapa by aku datang M mencarimu? Media. Apakah karena songgok sampah kecil ini? Anak itu bukan sampah. Namanya Su Xiao Cao, dia putriku. Saya kira ada orang besar. Ternyata sampah tua itu kembali. Jadi kenapa kalau saya kembali? Mata saya tertuju pada barang milik putrimu itu, saya sedang menilainya. Dia seharusnya merasa terhormat. Wajahku. Kau berani merusak wajah muliaku. Aku akan berurusan denganmu. Aku pasti harus berurusan denganmu. Aku akan berurusan denganmu. Aku akan berurusan denganmu. Selalu mengancam untuk berurusan dengan orang hanya karena provokasi kecil. Nyawa manusia di matamu. Apakah semurah itu? Benar-benar tidak menghargai hukum. Di kota Qing, aku adalah hukumnya. Di kota Qing, jika aku bilang kedua, tidak ada yang berani bilang pertama. Aku ratu kota ini. Ratu apa? Hanya seorang wanita tua di klub malam. Kau masih benar-benar berpikir kau adalah sosok penting. Kau ini siapa? Kau berani menyentuhku. Kau pasti tamat. Aku tidak hanya ingin kau menghilang. Aku juga ingin putrimu menghilang bersamamu. Dan Suan Qiu juga. Aku ingin seluruh keluargamu menghilang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu malam ini, aku akan mengirim seluruh keluargamu ke jalan mereka. Kau masih berani menyentuh keluargaku. Kau ini siapa?
Apa yang kau punya? Lalu kau ini apa sebenarnya? Tanglong. Hanya sampah dari industri hiburan. Kau berani mengancam Raja Naga. Tam. Perdana Menteri Tam. Ibu kota-kota Kim. Tidak menyadari kedatangan suci Raja Naga. Sungguh tidak sopan tidak keluar menyambut Anda dari jauh. Memohon ampunan Raja Naga. Mohon maafkan kami, Raja Naga. Raja Naga. Raja Naga apa? Bukankah dia hanya orang biasa? Diam. Beraninya kau menghina Raja Naga. Raja Naga, bagaimana kami harus menangani ini? Mohon berikan perintah Anda. Aku sudah bilang. Aku akan mengirim seluruh keluarganya ke jalan mereka. Ya. Apa kau dengar? Laksanakan perintah Raja Naga. Dimengerti. Tuan Tang, mohon ampuni saya. Tuan, selamatkan aku. Tunggu Tanglong. Aku hanya tidak mengerti. Kau adalah tokoh terkemuka. Kenapa kau membela bocah busuk ini? Siapa sebenarnya dia? Identitas Raja Naga. Bukan untuk kau ketahui. Bahkan jika kau membawaku pergi, setidaknya kau harus memberitahuku alasannya. Jika kau bersikeras bertanya, maka aku akan memberitahumu dengan jelas mengapa. Pernahkah kau mendengar tentang Istana Raja Langit? Tuanku, mohon ampuni nyawaku. Aku tidak tahu gadis itu putrimu. Mohon maafkan aku. Mohon beri aku kesempatan lagi. Mohon ampuni nyawaku. Karena gadis itu adalah putriku. Itulah sebabnya kau tahu kau salah. Jadi, bagaimana jika gadis itu dari keluarga biasa? Apakah itu berarti seluruh keluarganya pantas dimusnahkan? Dasar binatang. Bersihkan sampai tuntas. Ya. Bill Laksanakan. was tran- Cicipi ini dan lihat apakah enak. Enak. Bagus. Kabar baik, ada kabar baik. Apakah karena aku kembali? Narsis, ayo, lihat beritanya. Tadi malam, di rumah Li Xiangqin, sesuatu yang besar terjadi. Rumah mereka, dalam semalam, disegel. Li Xiangqin meninggal. Huang Song juga meninggal. Wanita itu, biasanya melakukan banyak kejahatan. Akhirnya, seseorang menanganinya. Aku sudah bilang, aku akan melindungi dengan baik kau dan putri kita. Maksudmu, pembunuhan Li Xiangqin berhubungan denganmu. Bagaimana mungkin, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Mengapa kamu tidak kembali untukku dan putri kita? Tapi ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun ini, sebenarnya kamu di mana? Aku. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, Halo, kakek. Suan Kyo. Xiao Chen yang tidak berguna itu, apakah dia sudah kembali? Suruh dia datang menemuiku segera. Nanti ketemu kakek. Kalau dia bilang sesuatu yang berlebihan, kamu sama sekali tidak boleh memasukkannya ke hati. Bagaimanapun, dia adalah orang tua. istri, keluarga Su memperlakukanmu dan putri kita dengan cara yang sama selama bertahun-tahun ini. Mengapa kau tidak memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya? Aku selalu harus menopang keluarga, meskipun keluarga Su membenciku. Tapi bagaimanapun, nama belakangku Su. Apalagi, aku masih bekerja di grup Su. Gaji yang seharusnya ku terima, mereka tetap akan membayar. Su Xingwu, Kakek, sudah ya. ini adalah hadiah spesial yang disiapkan Xiao Chen untukmu. Kakek, Baik. Tidak bisakah kamu lihat aku sedang sibuk di sini? Singkirkan itu. Xiao Chen. Aku dengar kamu baru kembali kemarin. Memukul pelayanku. Dia memberi makan Xiao Cao makanan anjing. Dia pantas dipukul. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu karena dia melihat Su Xiao Cao, pucat dan kurus, memiliki dendam terhadap keluarga Su kita. Oleh karena itu, dia melampiaskan amarahnya padaku. Pucat dan kurus. Itu karena Su Xiao Cao pilih-pilih makanan. Orang lain tidak bisa disalahkan. Tidak punya nasib seperti putri. Tapi punya sindrom putri. Xiao Chen, untuk hal-hal seperti ini, kamu harus mendisiplinkannya dengan benar. Putrimu sendiri, bukan menindas pelayan keluarga Su. Apakah kamu melihatku, Tuan? Seperti tidak ada. Kakek, Xiao Chen tahu dia salah. Hal-hal seperti ini, aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Xiao Chen. Meskipun 6 tahun lalu kau adalah seorang pengemis, tapi itu juga merusak kesempatan bagi Wan Qiu kami
untuk menikah dengan keluarga terpandang di kota Qin. Sekarang setelah kau kembali, jika kau ingin tinggal bersama keluarga Sukami sebagai menantu, kita harus lihat, apakah kau punya kemampuan untuk itu dulu. Benar. Xiao Chen, aku dengar dalam beberapa tahun terakhir kamu berada di luar negeri. Bagaimana bisnismu? Aku punya pulau di luar negeri. Mengenai aset, mereka tersebar di seluruh dunia. Maksud tuan tua itu adalah menanyakan tentang situasi keuangan MEI, bukan untuk kau sombongkan. Katakan saja langsung pada kami, berapa banyak uang yang kau miliki di Ban? Berapa banyak properti? Berapa banyak mobil mewah? Uang di Ban belum dihitung secara tepat. Mungkin beberapa triliun. Mengenai properti, ini tidak banyak. Hanya beberapa puluh ribu meter persegi. Untuk transportasi, aku tidak suka mobil. Aku selalu menggunakan helikopter untuk bepergian. Kapal cepat milikku sendiri. The film was translated and Biarkan aku narrated memberitahumu, by M. Xiao Media. Chen, apa kau bercanda? Apa yang kau katakan membuatku tertawa sampai sakit perut. Benar. Miliarder super sepertimu. Bukankah seharusnya kau punya perusahaan sendiri? Mengenai perusahaanku sendiri. Ya. Perusahaan yang aku dirikan bernama Istana Raja Langit. Dan aku adalah ketua aula dari Aula Raja Langit. Biar ku beritahu Suan Kyo. Inilah pria yang kau tunggu selama 6 tahun. Aset lebih dari 1.000 miliar. Bepergian dengan helikopter. Benar. Perusahaanmu di luar negeri itu pasti bukan perusahaan pengemis, kan? Xiao Chen, apakah kamu tidak malu? Istri, aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu berbohong dan membual demi harga diri. Sungguh tidak punya tulang punggung. Apa yang terjadi Susima, sehingga semua orang tertawa begitu bahagia? Santianhao, Tianhao, Shiman, kalian berdua akhirnya kembali. Cepat masuk dan duduk. Kakek, ayah mertua, apa yang terjadi barusan? Sehingga semua orang tertawa begitu bahagia. Shiman dan aku mendengarnya dari daun. Bukankah ini tentang Xiao Chen ini? Benar. Dia suami sepupumu, pria yang dia tunggu selama 6 tahun. Dia bilang dia di luar negeri, punya aset bernilai ribuan miliar, dan bahkan memulai beberapa perusahaan. Disebut Istana Raja Langit. Istana Raja Langit. Bukankah itu tempat ibadah untuk Buddha Maitreya? Hei, biar ku beritahu, Wan Qiu, pria yang kamu cari. Bukan hanya pengemis, tapi juga orang bodoh. Kakek, aku datang terburu-buru kali ini. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kakak. Ini adalah Kakek, ini adalah harta yang menjaga toko kita. Dari Balai Arbel, ginseng gunung liar berusia 30 tahun, bernilai lebih dari 100.000. Tianhao kita sengaja membawanya untuk diberikan padamu, kakek. Tianhao. Kamu benar-benar perhatian. Ini yang seharusnya kulakukan asal kakak suka, itu sudah cukup. Miliarder, kamu pasti membawa hadiah. Tak ternilai harganya, kan? Cepat keluarkan, biarkan semua orang lihat. Tak ternilai apa yang tak ternilai? Bukankah itu ada di sana? Itu hanya tonik senilai beberapa puluh yuan. Ini adalah Xiao Chen. Kamu seorang miliarder. Kenapa kamu memberi kakek 2 kantong sampah? Bibi Zhang, nanti ambil 2 tas usang ini dan buang ke tempat sampah. Hanya itu saja, ya. Kalau itu sampah, seharusnya ada di tempat sampah. Xiao Chen, kalau kamu tidak tahan lagi, kamu bisa pergi sekarang juga. Dimanapun kamu berada, aku ada. Hai Dakian. Ayah dengar belum lama ini, bos menghabiskan ratusan miliar. Membeli kembali Wancan. Dan sudah tiba di kota Qin. Ya ayah. Aku juga mendengar tentang ini. Apalagi, bos ini. Ku dengar, juga orang muda. Kurasa dia tuan muda dari grup keuangan tertentu di negara ini. Hanya dengan melambaikan tangan. Dan ada
Pusat komersial internasional. Langkah seperti itu bukan dari kelompok ruangan biasa. Batian, kirim seseorang untuk menanyakannya. Lihat apakah kita bisa terhubung dengan Taipan yang sangat kaya itu. Untuk mendapatkan kualifikasi bergabung dengan Wan Cheng. Tidak, ayah. Grup keluarga Su kita tidak lagi punya reputasi di sana. Siapa yang mungkin bisa terhubung dengannya? Wan Cheng kecil telah membuat orang-orang ini heboh. Keluarga Su memang hanyalah sekumpulan semut. The film was translated and narrated by M Media. Simon, kamu sudah di perusahaan, sudah cukup lama. Aku dengar. Kamu ingin menjadi manajer perusahaan. Kakek, apakah kamu ingin mempromosikan aku? Simon, kemampuanmu tidak perlu. Tapi pengalamanmu masih kurang. Jika kamu sekarang menjadi manajer perusahaan, aku khawatir beberapa orang tidak akan yakin. Bagaimana kalau begini? Jika kamu bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk Wan Cheng, kakak akan mempromosikanmu. Semua orang di keluarga Su sama saja. Siapapun yang mendapatkan kualifikasi untuk masuk Wan Cheng, aku akan memberinya promosi dan kenaikan gaji. Wan Qiu, di perusahaan sekarang, posisi apa yang kamu pegang? Kepala Departemen Desain. Apa yang di atas kepala departemen? Tentu saja, itu Direktur Departemen. Jadi, apakah kamu ingin menjadi direktur departemen? Berhenti bercanda. Kakek tidak akan pernah memberiku kesempatan itu. Tetua. Jika semua orang sama, maka Wan Qiu kita juga ingin mencobanya, bolehkah? Wanita busuk yang diusir dari rumah. Apakah dia punya kualifikasi itu? Melamun. Tidak tahu tempatnya. Bahkan tidak melihat dirinya sendiri untuk melihat dia itu apa. Dan masih ingin bergaul dengan orang kaya. Mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Benar-benar mimpi orang bodoh. Cepat duduk, jangan bicara omong kosong lagi. Bagaimana mungkin aku punya kualifikasi itu? Bagaimana kamu akan tahu tanpa mencoba? Bagaimana menurutmu, tetua? Jika Wan Qiu kita juga bisa memenangkan ini, kualifikasi untuk masuk Wan Cheng, bisakah kamu memberinya promosi dan kenaikan gaji, dan pembagian saham? Baiklah, Bagaimana jika dia ingin menjadi direktur departemen desain dari grup Su? baiklah. Baiklah, setuju. Aku mengatakan ini Su Wan Qiu. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Memikirkan kamu menemukan seseorang yang begitu aneh sebagai suami. Hei, kalau kamu begitu pandai menyombongkan diri, kenapa kamu tidak langsung saja bilang bahwa kamu adalah tuan muda kaya itu yang menghabiskan 10 miliar untuk membeli Wan Cheng? Jika aku memberitahumu itu apakah kamu akan percaya? Aku percaya padamu. Itu baru. Suamiku. Lihat orang yang penuh kebencian itu. Dia sudah membela istrinya, kenapa kamu belum menunjukkan sikap apapun padaku? Aku hanya menunggu kakek bicara. Kakak, mengenai bergabung dengan Wan Cheng, biar aku saja yang mengurusnya. Benar kan, Tian Hao? Ya. Meskipun tuan muda kaya itu sulit ditemui dan sangat sulit dihubungi, tapi keluarga Shang kami di kota Kim juga keluarga terkemuka, orang-orang berpengaruh. Bukankah hanya masalah mengeluarkan sedikit uang untuk mencari koneksi? Mudah, ya, ku dengar. Tuan muda ini adalah bos yang hanya duduk santai dan tidak melakukan apa-apa. Semua urusan, besar dan kecil, di Wan Cheng diserahkan kepada Taipan Kota King ini. Sedang diproses Tanglon. Magnet Tetang. Kalau begitu, itu bahkan lebih mudah. Ayahku dan Magnet Tetang punya hubungan yang cukup baik. Percaya bahwa dengan mengeluarkan sedikit uang, masalah ini tidak akan lama untuk diselesaikan. Tian Hao, terima kasih banyak. Kamu benar-benar menantu yang baik untuk keluarga kita. Kakek, kita semua keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Wan Qiu, tunggu aku. Xiao Qian, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Sombong, membual, merasa paling benar. Kamu benar-benar membuatku jijik. Aku tidak membual. Aku selalu sangat serius. Kalau kamu bilang tidak membual, mengapa kamu menyuruhku pergi bernegosiasi untuk kualifikasi bergabung dengan Wan Cheng? Apakah kamu pikir melihatku di Jack belum cukup? The film Wan was Qiu, selama kamu translated berusaha, and narrated by M Media. akan selalu ada sedikit kesempatan. Tapi jika kamu bahkan tidak punya keberanian untuk memperjuangkannya, maka bahkan sedikit kesempatan pun tidak akan tersisa. Percayalah padaku.
Apapun yang ingin kamu lakukan, aku pasti akan membantumu mencapainya. Suan Qiu, kamu benar-benar datang. Kalian berdua bahkan tidak melihat diri kalian sendiri. Kalian itu apa? Dan masih berani datang. Kakek, paman tertua. Tian Hao, kesempatan untuk masuk Wancheng ini. Apakah sudah pasti? Kakek, tenang saja. Aku sudah mengurus semuanya. Ayan, santai saja. Kami memberinya amplop berisi 3 juta. Apalagi, Tian Hao juga mencarikannya. Beberapa raja obat langka. Taipan terkaya dari keluarga Tang ini, dia bahkan menerima hadiahnya. Jadi tempat ini tentu saja pasti. Tian Hao, terima kasih banyak, sungguh. Kakek, kita keluarga, tidak perlu terlalu formal. Menarik. Tang Long jelas mengatakan, dia hanya menerima 2 juta tunai. Tapi keluarga Su bilang mereka memberi 3 juta. Metode keluarga Shang ini memang lain. Sungguh sia-sia bagi keluarga Su. Dan mereka masih berhutang pada mereka. Sungguh ironis. Hai, apakah kalian berdua mendengar itu dengan jelas? Kualifikasi untuk masuk Wancheng sudah diambil oleh suamiku. Kalian berdua datang dari mana? Kalau begitu kembalilah ke sana. Jangan mempermalukan keluarga Su kita lebih jauh lagi. Segalanya belum selesai. Jangan merayakan terlalu cepat. Bagaimana jika dia, Su Shiman, tidak bisa menegosiasikannya? Diam. Diam. Kamu, pengemis ini berani mengutuk keluarga Su kita. Tenang, aku hanya bilang bagaimana jika. Tidak ada bagaimana jika. Aku akan pergi dan mengurus prosedurnya sekarang. Dokumen pendaftaran. Tunggu sampai aku mendapatkan kontraknya. Dan kembali ke sini untuk membungkamu. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Xiao Chen, mungkin sebaiknya kita kembali. Kita sudah sampai sejauh ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Menunggu apa? Menunggu Shiman membawa perjanjian keanggotaan kembali untuk dipermalukan? Bagaimana jika bos itu, dari Wancheng, tidak suka metode ini, menggunakan jalur belakang yang tidak jujur? Kurang ajar. Menantu tidak berguna. Masih berani mengumpat. Apa kamu pikir aku tidak akan memukulmu? Kakek, maafkan aku. Tolong jangan marah. Paman Tang, halo Paman. Aku tunangannya. Oleh Xiang Tian Hao di Balai Rebel. Tunggu sebentar. Kau baru saja memanggilku apa? Paman Tang, Apa aku mengenalmu? Kau baru saja datang dan sudah ingin dekat denganku. Sekretaris, lain kali kau bertemu orang seperti ini. Segera usir mereka. ya, Ketua Tang. Maaf. Ketua Tang, aku salah The bicara film was barusan. translated and Tolong narrated jangan by marah. M Media. Nona Su, di mana dokumennya? Dokumen. Dokumen apa? Dokumennya, bukankah aku sudah mengirim seseorang sebelumnya untuk mengirimkannya padamu? Apa yang kau bicarakan? Aku bicara tentang dokumen untuk grup Sumu. Ketua Tang, tempat kami, bukankah sudah ditetapkan? Juga, tidak ada yang memberitahuku bahwa aku perlu menyiapkan dokumen. Siapa yang memberitahumu itu bisa diatur. Biar ku beritahu. Pusat komersial Wancheng kami. Secara eksternal, kami ingin menarik perusahaan yang mampu, potensial. Untuk bersama-sama membangun pusat komersial super kelas dunia. Cara kerjamu. Kau bahkan tidak punya dokumen untuk perusahaanmu sendiri. Aku sangat meragukan profesionalisme grup Sumu. Tidak, Ketua Tang. Aku tunangan Zhang Tianhao. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau ingin bergabung Wancheng kami, maka kau harus menyediakan dokumen aslimu. Hentikan trik menipu ini. Baiklah. Sekretaris, antar tamu keluar. Ketua Tang, tolong dengarkan aku dulu. Tidak bisakah kau mengerti bahasa manusia? Segera keluar. Hai, Simon, apa kabar? Apa kamu mendapatkan perjanjian untuk bergabung? Benar, di mana perjanjiannya? Cepat tunjukkan pada kami. Kakek, aku diusir. Aku tidak bisa mendapatkan perjanjiannya. Kenapa, Shiman? Bukankah kamu menyebut namanya? Bukankah kamu menyebut balai herbal? Aku sudah menyebutkannya, aku sudah menyebutkan semuanya. Dia sama sekali tidak mau mendengarkan. Dan tidak mau mendengarkan apapun. Aku bahkan belum selesai bicara. Ketika aku diusir, dia juga berkata, jangan diam-diam melakukan trik kecil ini. Baiklah, ayo kita kembali. Mungkin keluarga Su kita tidak punya keberuntungan ini. Hei, kakek. Tu Shiman diusir oleh Tang Long. Mungkin karena dia sendiri tidak sepenuhnya siap. Hei, lihatlah Wan Qiu kita. Dia tidak punya kelebihan lain, tapi dia pasti sepenuhnya siap. Bagaimana kalau biarkan Wan Qiu kita mencobanya? Pengemis bau itu, kamu tidak punya hak bicara di sini. Benar, cepat keluar. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan kami lagi. Itu kamu, pembawa sial dari keluargamu, yang baru saja membawa kesialan bagi kami. Ayo kita kembali.
Atau mungkin jangan saja, Grup Su masih terlalu lemah, sama sekali tidak ada kesempatan untuk masuk Wancheng. Apa yang kamu katakan kita sudah di sini. Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencoba? Apakah ada kesempatan atau tidak? Tapi, Tidak ada tapi. Kamu sekarang hanya perlu melakukan satu hal. Masuk saja. Mari bernegosiasi dan dapatkan kembali Wancheng. Setelah itu, kita akan ambil perjanjiannya. Kembali ke Grup Su dan lemparkan ke wajah para sayang kecil itu. apa kau benar-benar sangat percaya padaku? Bahkan jika seluruh dunia tidak mempercayaimu, aku akan tetap mempercayaimu. Baiklah, aku akan pergi. Ayo pergi. Nona Suan Qiu, kan? Ya, silakan ikuti saya. Ketua Tang sudah lama menunggu Anda. Ketua Tang, Nona Suan Qiu sudah tiba. Kakak ipar, cepat, silakan duduk. Ketua Tang. Kau baru saja memanggilku apa? Norasu. Norasu. Aku akan menuangkan air untukmu. Minumlah air. Terima kasih, Ketua Tang. Oh ya, Ketua Tang. Ini dokumen dari Grup Su kami. Silakan dilihat. Meskipun Grup Su kami hanya sebuah perusahaan garmen lapis kedua, tapi produksi, desain, kualitas, pengemasan, operasi, promosi, dan layanan purna jual, layanan pelanggan, semua berpegang pada filosofi bisnis perbaikan diri sebagai tujuan. Norasu. Dokumen yang Anda siapkan benar-benar sangat lengkap. Jika pihak Anda tidak ada masalah, Anda bisa menandatangani perjanjian ini sekarang. Kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Boleh aku bertanya sesuatu? Kenapa jadi Film seperti was ini? translated Pada hari konferensi and investasi, narrated by istriku, M-Media. Suan Qiu, juga akan ada di sana. Saat itu, kamu bawa perjanjian masuknya yang disiapkan Grup Su untuk diberikan padanya dan tanda tangani bersamanya. Ya. Saya sangat puas dengan kinerja Nona Su. Selanjutnya, mengenai dokumen Anda ini, saya secara khusus mengakuinya. Meskipun Grup Su Anda saat ini belum menonjol. Tapi saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Nona Su, kita bisa menantikan masa depan. Kesempatan untuk masuk Wancheng diberikan kepada Anda. Baiklah, Grup Su kami pasti tidak akan mengecewakan Ketua Tang. Xiao Qian, aku mendapatkan persetujuan untuk bergabung. Aku tahu itu. Kamu pasti akan berhasil. Tapi aku hanya merasa, ini agak terlalu cepat. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak benar? Usaha itu membuahkan hasil. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ayo, kita kembali. Ini juga saatnya bagi mereka untuk melihatmu dengan mata yang berbeda. Hai, siapa membiarkanmu masuk ke sini? Keluar. Kedua orang itu juga bisa. Kenapa kami tidak bisa datang? Ini adalah rapat manajemen senior Grup Su. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk hadir. Jika Wang Qiuku adalah direktur departemen desain, lalu apakah dia memenuhi syarat? Kamu bilang Suan Qiu adalah direktur. Kalau begitu dia adalah direktur. Kamu pengemis bau. Menantu tidak berguna ini. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku dan Tian Hao? Jika ini tentang menjadi benar-benar tidak berguna, hanya pandai membuat masalah, maka memang dia tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Kakek, Kamu. apa yang kakek katakan sebelumnya? Apakah itu masih berlaku? Wang Qiu kita, selama dia membantu Grup Su mendapatkan kualifikasi untuk masuk Wancheng, maka dia akan dijadikan direktur departemen desain. Aku beritahu ya, otakmu, apakah sudah terjepit pintu? Anda sengaja mengungkit ini untuk mengejek kakek, kan? Mengejek kenapa berkata begitu? Anda tahu betul tapi masih bertanya. Orang seperti Anda menggarami luka kakek benar-benar lebih buruk dari binatang. Dan kamu, Suan Qiu, cepat bawa suami pengemis Anda ini dan pulang. Jangan keluar membuat orang mual lagi. Kau yang membuat orang mual, apa maksudmu? Kakek, aku datang kali ini bukan untuk membuatmu lebih kesal. Sebaliknya, aku datang untuk membawa semua orang kabar baik. Kabar baik apa? Rencana masuk Wancheng berhasil. Ini? Bagaimana mungkin hanya berdasarkan Anda?
Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah perjanjian untuk masuk Wangcheng, untuk grup Su. Dinegosiasikan oleh Wan Qiu kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami memutar otak, menggunakan setiap metode. Bahkan meminta balai herbal keluarga Sha untuk campur tangan. Dan masih belum bisa mendapatkan perjanjian ini. Wan Qiu mendapatkannya sendiri. Benar sekali, istriku memang sehebat itu. Lelucon macam apa ini? Tidak mungkin. Cepat, berikan padaku untuk dilihat. Benarkah? Apakah ini nyata? Su Wan Qiu, atas nama keluarga Su kita, telah menandatangani perjanjian ini. Kakek, perjanjian bergabung ini, Wan Qiu membantu grup Su kakek mendapatkannya. Jadi janji kakek sebelumnya. Apakah itu sah? Tentu saja sah. Aku mengumumkan, Su Wan Qiu untuk grup Su telah memberikan kontribusi yang signifikan dan luar biasa. Mulai hari ini, dia resmi dipromosikan menjadi Direktur Departemen Desain Grup Su. Tunggu sebentar. Kontrak ini ada masalah. Masalah apa? Dia hanyalah seorang wanita yang diusir dari rumah, mempermalukan keluarga. The film was Bagaimana Anda bisa translated mengatakan and Tang Long narrated akan by menandatangani M kontrak Media. dengannya? Kakek, oleh karena itu, kontrak ini pasti ada masalah. Kamu cemburu. Cemburu pada Wan Qiu kita, yang kemampuannya lebih kuat darimu. Anda bicara omong kosong. Fakta bahwa dia bisa menandatangani kontrak ini sepenuhnya karena keberuntungan. Mungkin. Kakek, mungkin. Tang Long salah mengira dia orang lain. Benar, Wan Qiu bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa menandatangani kontrak dengan begitu mudah? Apakah ini bahkan perlu dikatakan? Ini pasti karena Tuan Muda Shan telah mengambil tindakan secara efektif. Benar, pasti begitu. Justru karena Tang Long salah mengira dia orang lain. Sehingga dia mengusirku dan menandatangani kontrak dengannya. Kakek, oleh karena itu, orang yang pantas mendapatkan promosi dan kenaikan gaji seharusnya aku, bukan Su Wan Qiu. Kakek, bukan begitu. Ketua Tang, tergerak oleh persiapan matangku dan ketulusanku. Bukan seperti yang dia katakan. Persiapan matang dan ketulusan. Nona Su Wan Qiu, izinkan saya bertanya sesuatu. Ketulusan Anda, berapa nilainya? Kakek, kontrak ini sungguh. Diam. Menurutku, memang ada kemungkinan bahwa Ketua Tang salah mengira dia orang lain. Kalau tidak, dengan kemampuan kerja Wan Qiu, dia tidak mungkin bisa mendapatkan kontrak kerjasama ini. Omong kosong, orang tua. Kontrak kerjasama itu didapatkan oleh Wan Qiu kita. Kamu malah memutuskan untuk memberi hadiah pada Su Siman. Dengan kakek tidak membedakan benar dan salah, memberi hadiah dan menghukum sembarangan seperti ini. Apa kakek tidak takut mereka yang benar-benar berkontribusi akan merasa kecil hati? Diam, beraninya kamu meragukanku. Apakah kakek sudah mempertimbangkan bahwa Tang Long punya mata untuk bakat? Merasa bahwa Wan Qiu adalah orang berbakat. Itulah sebabnya dia menawarkan kontrak kerjasama kepada Wan Qiu kita. Bakat? Apakah itu hanya berarti mencari seseorang berdasarkan penampilan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya padaku, aku akan merobek mulutmu. Jika kalian semua tidak percaya, telepon saja Tang Long dan tanyakan langsung padanya. Lalu bukankah kamu akan tahu, apakah dia salah memilih orang atau tidak? Kalian ini siapa? Dia adalah Tuan Tang yang kaya, seorang pria dengan 1000 urusan. Mungkinkah dia datang ke keluarga Su kita untuk masalah sepele ini? Milikmu. Bahkan jika Tuan Kayatan sedang luang, apakah dia akan repot-repot memperhatikan pengemis sepertimu? Kamu gila. Bagaimana jika aku bisa membuatnya datang? Jika kamu bisa membuatnya datang, aku akan memanggilmu ayah. Baiklah, nak. Kamu. Halo, Tuan Tang yang kaya. Anak baik. Pergi tunggu dan sambut tamu. Tuan Tang yang kaya. Bos Tang, selamat datang, Tuan, di Grup Su. Kehadiran Anda sungguh membuat Grup Su bersinar terang. Halo, Paman Tang. Namaku Xiang Tianhao. Putra Xiang Senlin dari Balai Herbal. Apakah saya mengenal Anda? Balai Herbal. Putra Xiang Senlin. Apa itu Balai Herbal? Dan siapa itu Xiang Senlin? Tanya. Bosu. Saya ngomong. Paling membenci.
korupsi dan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan ilegal. Mulai sekarang, jangan lakukan ini. Trik curang lagi. Ini benar-benar menjijikan. Grup Wanceng kami sedang membuka tender publik ini. Karena kami ingin mencari perusahaan yang benar-benar memiliki kekuatan dan potensi untuk bekerja sama, untuk membangun bersama kami pusat komersial tingkat internasional. Nona Suan Q sangat bagus. Dia menunjukkan keseriusannya kepada saya, usaha, bakatnya, dan kemampuannya. Itulah mengapa saya bersedia bekerja sama dengan Nona Suan Q dan menandatangani perjanjian kerjasama. Tapi, saya dengar di ruangan ini seseorang dengan berani memutarbalikkan kebenaran ingin mencuri prestasi Nona The Suan Q. film was translated and narrated by M Media. Betapa kurang ajarnya. Bosu, jika grup Su Anda tidak bisa menampung orang-orang berbakat seperti Nona Wan Q, maka grup Tang kami sangat bersedia menerimanya. Tentu saja, jika Nona Wan Q pergi dari grup Su Anda, maka perjanjian kerjasama juga akan dibatalkan. Tuan Tang, apa yang Anda katakan? Nona Wan Q, grup Tang kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Tang Long ini memang pantas disebut miliarder kota King. Hanya beberapa kalimat pendek bisa membalikkan keadaan. Cepat dan tegas. Tuan Tang, Nona Suan Q adalah talenta penting dari grup Shu kami. Dia baru saja dipromosikan menjadi Direktur Departemen Desain. Namun Anda merekrut karyawan saya tepat di depan saya. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Direktur Departemen Desain dengan kemampuan Nona Wan Q. Ini terlalu sia-sia. Nona Wan Q, jika Anda setuju untuk bergabung dengan grup Tang kami, saya akan memberi Anda posisi yang lebih tinggi dan gaji 10 kali lipat. Wan Q, kamu adalah talenta penting grup kita. Kamu tidak boleh pergi. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Tang. Namun, aku adalah anggota keluarga Su. Aku masih harus menyumbangkan kekuatanku. Untuk perusahaan keluargaku, aku minta maaf. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu, saya berharap kerjasama kita menyenangkan. Selamat bekerja sama. Oh ya. Kali ini, Anda menggunakan jalur belakang dengan memberi hadiah. Ketika atasan saya tahu, dia sangat marah. Dia menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda. Jangan bermain trik lagi. Jika situasi seperti ini terjadi lagi, perjanjian kerjasama akan diakhiri kapan saja. Masalah bergabung dengan Wan Cheng akhirnya terselesaikan. Kebenarannya jelas, sungguh melegakan. Xiao Chen, apa kau benar-benar mengenal Tuan Tang? Jadi kualifikasi kerjasama ini. Kualifikasi kerjasama itu, kamu peroleh sendiri. Tuan Tang dan aku kebetulan bertemu sekali. Itu sebabnya aku mengundangnya ke sini. Tapi aku terus merasa, ini tidak nyata. Seperti ada seseorang di balik layar yang membantuku. Kamu memang curiga. Kamu lihat sendiri, Tuan Tang sangat menghargaimu. Benarkah? Ya, kamu adalah istriku. Suan Qiu, jangan terlalu cepat merayakan. Cepat atau lambat akan ada hari. Posisi ini akan kuambil kembali. Benar, apa itu Direktur Departemen Desain? Cepat atau lambat aku akan menghabisimu. Nak, apa kamu melupakan sesuatu? Apel, Panggil aku ayah. Kamu sendiri yang menyetujuinya. kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghinaku. Apa kamu berencana ingkar janji? Ya, aku mangkir dari utang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Belum pernah ada sebelumnya yang berani ingkar janji pada Xiao Chen. Kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Lihat, apa ini? Apa kamu bisa membaca-bacalah? Kertas. Surat keterangan gangguan jiwa intermitan. Jangan khawatir, penyakitku tidak menular. Tapi aku tidak tahan rangsangan, terutama ketika seseorang ingkar janji padaku. Aku akan ingin memukul orang. Ayah. Begitu patuh.
Xiao Chen, Anda sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan. Mereka melakukannya secara sukarela. Apakah itu anakku? Kamu, Ayo pergi. Jalan pelan-pelan, nak. Ada apa? Apa kau benar-benar sakit jiwa? Tidak, aku tidak. Lihat. Beli di lapak jalanan. 5 yuan The film sepotong. was translated Lihat, tidak ada and apa-apa, narrated kosong. by M Media. Lebih bersih dari wajahmu. Wan Qiu. Wan Qiu, tunggu aku. Istri, aku salah. Apa kau tahu barusan kau membuatku sangat takut? Aku bahkan berpikir, Kukira kamu sakit jiwa. Mana mungkin. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Bahkan jika aku benar-benar punya masalah dengan pikiranku, itu tetap akan menjadi kebahagiaan dan sangat menyentuh dari lubuk hatiku. Wan Qiu. Mari kita menikah. Xiao Chen, kau tidak bercanda, kan? 6 tahun lalu aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan kembali dan menikahimu. Sekarang sudah waktunya bagiku untuk memenuhi janjiku. Kamu tidak mau. Tapi ini terlalu mendadak. Beri aku waktu untuk berpikir sebentar. Wan Qiu, aku bersedia menghabiskan seluruh hidupku merawatmu dan Xiao Cao. Hari ini kita sudah menunggu sangat lama, 6 tahun penuh. Jadi ini sama sekali tidak mendadak. Menikahlah denganku. Xiao Chen, apa ini nyata? Bodoh, tentu saja itu nyata. Xiao Chen, ini. Jangan bicara lagi. miliarder kota Qin, Tanglon, mengucapkan selamat kepada Tuan Zhao dan Nona Su atas pernikahan baru yang bahagia dan 100 tahun keharmonisan. Pavilion Jedat Perhiasan Jiap Kota Qing. Liu Xiaoyu dengan hormat mengucapkan selamat kepada Tuan Xiao dan Nona Su, pernikahan yang sempurna, selamanya bersatu hati. Mogul industri makanan kota Qin mengucapkan selamat kepada Tuan Xiao dan Nona Su 100 tahun bersama. Semoga segera dikaruniai putra berharga. Perwakilan media kota Qin. Ibu dan ayah, Xiao Chao mengucapkan selamat atas pernikahan baru ibu dan ayah. Tolong segera punya adik laki-laki untuk Xiao Chao. Hari ini, bunga bermekaran di seluruh kota. Ungu dan merah cemerlang. Hanya karenamu aku datang. Aku, Xiao Cao, bersumpah di sini. Bahkan jika itu membutuhkan seluruh hidupku, aku akan membawa kalian berdua, ibu dan anak, untuk melihat semua kemakmuran di dunia ini. Ayah. Slot untuk masuk Wanchen. Semuanya sudah final. Ayah, tolong lihat. Lupson. Mereka juga masuk daftar. Ya, kekuatan grup Son. Dibandingkan dengan grup Su kita, jauh lebih lemah. Mereka awalnya tidak memenuhi syarat untuk masuk Wanchen. Tapi aku tiba-tiba mendengar bahwa ketua grup Sun ini, Sun Xianghua, melakukan perjalanan ke Italia beberapa waktu lalu. Apa yang dia lakukan di Italia? Dia bermitra dengan merek mode mewah terkemuka dunia, Gucci, menandatangani perjanjian kerjasama strategis. Apakah dia berhasil bernegosiasi? Aku dengar, karena masalah ini, penanggung jawab Wancheng, Tanglong, langsung menyerahkan semua pesanan bisnis pakaian kepada keluarga Sun. Semua pesanan pakaian. Itu permintaan dalam jumlah besar. Ya, pabrik grup Son sudah sangat sibuk. Mereka sekarang di mana-mana mencari mitra. Bekerja sama dengan keluarga Sun. Keluarga Su kita harus memenangkan ini. Kalian semua adalah manajer senior grup Su. Kerja sama dengan grup Sun ini.
Siapa di antara kalian yang bisa memikul tanggung jawab penting ini? Ayah, kerjasama dengan grup Sun ini memang hal yang baik. Tapi, kali ini, penanggung jawab proyek ini dari grup Sun, bukan Sun Xianghua. Tapi putranya, Sun Lei. Bagaimana dengan putranya? Selama kita bisa bekerja sama saja tidak peduli kita bicara dengan siapa. Tidak. Orang ini Sun Xianghua. Memang tidak masalah. Tapi putranya, aku dengar, adalah TP yang memakan daging dan tidak memuntahkan tulangnya. Terlebih lagi, dia anak manja. Dia mesum. Dia bahkan punya catatan kriminal. Kakek. Suan Qiu bilang dia mau mencoba. Wan Qiu, kamu ingin pergi bernegosiasi dengan grup Sun? Tidak, kakek. Aku tidak mengatakan itu, dia yang mengatakannya. Anda jelas-jelas mengatakannya tadi. Apalagi, Anda baru saja dipromosikan menjadi Direktur Departemen Desain. Tentu saja, Anda harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Aku hanya Direktur Departemen Desain. Kau manajer penjualan. Aku tidak akan pergi. Kenapa menyuruhku pergi? Selama bertahun-tahun ini, pakaian yang aku rancang sudah tua dan jelek, menyebabkan kinerja perusahaan kita selalu buruk. Aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Bagaimana bisa tidak bagus? Kau bicara omong kosong. Jelas kau mengambil komisi, sengaja menukar kain dengan yang berkualitas buruk. Berhenti berdebat. Kakek, aku tidak mau berdebat dengannya. Tapi Suan Qiu ini, kenapa dia tidak punya rasa terima kasih? Kakek, katakan padaku, jika bukan karena keluarga Su, dia sudah lama menjadi pengemis. Sekarang The kakek film was memintanya berusaha translated sedikit, and dan dia narrated menolak. by Siman M benar. Media. Suan Qiu sudah milik rumah kita sejak lama. Jika kita tidak memberinya semangkuk nasi untuk dimakan, dia sudah kelaparan sejak lama. Di keluarga Su kita, dia sudah jadi parasit selama bertahun-tahun. Sudah waktunya dia berusaha. Wan Qiu, kamu dengar apa yang semua orang katakan, kan? Meskipun dikatakan bahwa kamu membantu grup terakhir kali memenangkan kualifikasi untuk masuk Wanchang, tapi kebaikan grup kepadamu bahkan lebih besar. Bagaimana kalau begini? Negosiasi dengan grup Sun ini akan saya serahkan padamu. Anggap saja ini ujian pertamamu setelah bergabung dengan perusahaan. Baiklah, kalau begitu lakukan saja. Kakek, kakak menyerahkan masalah ini kepadamu, berarti mempercayaimu. Jangan mengecewakan harapan kakak padamu. Tentu saja, jika kamu tidak bisa menegosiasikannya, kamu harus keluar dari keluarga Su. Kakek, kakek. Sun Lei. Halo Tuan Sun, saya datang kali ini karena saya dengar perusahaan Anda sedang mencari mitra kerjasama eksternal. Mitra kerjasama. Ya, perusahaan kami sangat menyukai seseorang seperti Nona Su di sini. Cantik. Tuan Sun, saya dengar perusahaan Anda telah mengamankan hak kerjasama dengan merek fashion mewah terkemuka, Gucci untuk waktu yang lama. Dengan kapasitas produksi dari grup Su kami, saya yakin jika kita bisa bekerja sama, kita pasti akan mencapai keuntungan bersama. Ini materi perusahaan kami. Silakan dilihat. Nona Su. Saya, Sun Lei, saat negosiasi bisnis, punya aturan. Tuan Sun, saya khawatir ini kurang pantas. Baiklah. Bagaimana kalau begini? Mari kita minum. Permisi. Saya tidak minum alkohol. Kalau tidak tahu minum, bisa belajar. Tunggu sampai kamu habiskan gelas ini. Baru kita bisa bicara pelan-pelan. Tuan Sun, Apa kamu tidak menghormatiku? Kamu minum sedikit sekali. Apa kamu menyimpannya untuk paus? Tuan Sun, Anda, Semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu. Tuan Sun, tolong jaga kehormatan Anda. Menghormati diri sendiri. Kamu datang mencariku, Sun Lei, untuk membahas bisnis. Kenapa kamu pura-pura? Kamu mau bekerja sama denganku, Sun Lei, kan? Kamu bisa pakai pakaian ini. Cari hotel. Dan layani aku dengan baik. Jika aku puas, aku akan langsung menandatangani kontrak. Masih mau lari?
Mangsa datang sendiri ke pintu, dan kamu masih mau lari mimpi saja. Tuan Sun, saya tidak bermaksud. Bajingan. Suan Kyo, kamu adalah pendosa keluarga Su. Suan Kyu, kakek sangat mempercayaimu, sampai dia memberikan proyek ini untuk kamu tangani. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bukan hanya gagal menegosiasikan proyek ini, kamu juga merusak kerjasama kita yang lain. Tidak, dia tidak menghormati saya. Tidak menghormatimu, kenapa kamu berpura-pura mulia? Bahkan pengemis itu bisa menyentuhmu. Dia adalah tuan muda tertua dari grup Sun. Jadi kenapa kalau dia menyentuhmu? Mungkinkah dia bahkan tidak sebaik pengemis itu? Apa kamu tahu? The film was Grup Son translated and narrated adalah by mitra M terpenting Media. kita. Begitu kerjasama berakhir, pendapatan keluarga Su kita akan langsung terpotong separuh. Apa kamu dengar jelas? Semua ini salahmu. Jika kamu saja punya sedikit hati nurani, maka cepat pergi minta maaf kepada tuan muda tertua. Bukankah hanya tidur dengannya? Lagi pula, bukan berarti kamu belum pernah tidur dengan siapapun sebelumnya. Anda bicara omong kosong. Baiklah, aku bicara omong kosong. Kalau begitu katakan pada kami sekarang, kamu pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, maka segera keluar dari keluarga Su. Benar, keluar dari keluarga Su. Bagaimana mungkin keluarga Su kita melahirkan orang tak berguna sepertimu? Keluar sekarang, Suan Kyu. Keluar sekarang. Keluarga Su kita tidak sanggup memelihara orang tak tahu terima kasih sepertimu. Kakek. Bahkan kakek pun ingin mengusirku. Wan Kyu, kamu terlalu mengecewakan saya. 6 tahun lalu, kamu mempermalukan keluarga Su kita. Aku menoleransinya. Kamu bersikeras bersama pengemis itu, Xiao Chen, dan menikah dengannya. Aku tidak menghentikanmu. Kamu dan Xiao Chen menggunakan identitas kaya palsu untuk menipuku. Aku juga tidak mempermasalahkannya. Aku awalnya berpikir kamu bisa berubah. Tidak disangka, kamu begitu tidak punya ambisi. Silakan pergi. Keluarga Su kita mulai sekarang akan memutuskan semua hubungan denganku. Aku, Su Shengwu, tidak punya cucu sepertimu. Kakek. Keluar segera. Kamu pembawa sial. Lihat bagaimana itu telah merugikan keluarga Su kita. Dalam keadaan seperti apa sekarang? Baiklah, berhenti bicara. Berhenti mengeluh. Keluarga Sun berpikiran sempit. Tian Hao, Kakak, lihat apakah ayahmu bisa membantu membicarakan hal baik untuk keluarga Su kita. mengenai masalah ini, aku khawatir agak sulit. Tian Hao, ayah kita sangat mampu. Grup Sun pasti akan menghormati ayah kita, kan? Anggap saja ini sebagai membantu keluarga kita dengan sesuatu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menelepon ayah. Halo ayah. Halo, Tian Hao. Bagaimana perkembangannya? Begini. Keluarga Su sedang sedikit kesulitan. Mereka ingin meminta bantuanmu. Mengapa keluarga Su terus-menerus mendapat masalah? Pabrik itu, apakah masih bisa diakuisisi? Keluarga Su dan Grup Son menegosiasikan kesepakatan bisnis, hasilnya hancur. Sekarang situasinya cukup tegang. Aku mengirimmu ke keluarga Su untuk menangani masalah pabrik di Nanshanping, bukan untuk bertindak sebagai penyelamat. Aku mengerti. Ayah, beri aku sedikit waktu lagi. Kadang-kadang itu kualifikasi untuk masuk Wanshen. Kadang-kadang itu tiket ke pernikahan keluarga kaya. Aku hanya penjual obat. Kamu pikir aku punya kemampuan luar biasa? Aku mengerti, ayah. Hei, Tian Hao. Tian Hao. Masalah dengan Grup Sun ini, apakah baik-baik saja? Ayah, jangan khawatir lagi. Ayahnya Tian Hao sangat mampu. Di kota Qing ini, apakah ada hal lain yang tidak bisa diselesaikan? Benar. Semuanya, lihat, sudah kubilang calon ayah mertuaku, tidak akan hanya diam saja. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Shang kita bisa melakukan apa saja? Kalau bukan karena sebidang tanah milik keluarga Sumo itu, aku benar-benar ingin menendangmu. Tian Hao, terima kasih banyak. Kalau kamu duluan, ajak ayahmu keluar, dan aku akan berterima kasih padanya secara pribadi. Mengapa? Mengapa? Saya jelas sudah berusaha sekuat tenaga.
Mengapa orang-orang masih memperlakukan saya seperti ini? Mengapa Anda ingin mendorong saya sampai ke tepi jurang? The Kalau film mau was menangis, translated menangislah. and narrated Setelah by menangis, M Media. semuanya akan berlalu. Keluarga Su, tunggu saja. Kamu bahkan berani memukulku. Sekarang aku akan memutus bisnis keluarga Sumu. Lihat saja, apakah kamu takut? Kamu berani berpura-pura suci di depanku. Kamu akan segera berlutut dan memohon padaku. Lalu lihat bagaimana aku menyiksamu. Apa yang kau lakukan? Belum makan siangnya. Cepat, gunakan kekuatanmu. Naik sedikit lagi. Cepat. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku tentu saja, aku masuk dari sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja, aku di sini untuk membereskan urusan denganmu. Kamu berani menyentuhku. Kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah Sun Xianghua. Sun Xianghua. Baiklah, panggil dia ke sini. Biar kulihat, sampah macam apa dia, sampai bisa membesarkan binatang seperti ini. Kau berani menyentuh istriku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Sial, mohon belas kasihan. Ayas, dia pelakunya. Dialah yang memukulku sampai jadi begini. Aku ingin nyawanya. Ayah, bantu aku balas dendam. Sungguh. Seorang bajingan tak tahu terima kasih. Tuan Xiao, apakah itu seseorang yang bisa kau provokasi? Apakah kau ingin mencelakai keluarga Sun kita? Tuan Xiao. Baru saja, putraku tanpa sengaja menyinggung Anda dan istri Anda yang terhormat. Mohon maafkan dia. Mohon maafkan dia. Tuan Xiao, aku akan melumpuhkannya. Untuk meminta maaf padamu. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Mohon maafkan dia. Rasanya sangat nyaman. Terima kasih. Temanku Sui, berpikirlah luas. Sekarang cepat, cari dokter ortopedi. Dia mungkin masih bisa disembuhkan. Tidak, masalah ini berakhir di sini. Jika dia berdiri lagi, aku takut dia bahkan tidak akan punya nyawa lagi. Pikiranmu masih tajam. Bajingan ini. Dia hampir menghancurkan keluarga Sun kita. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya terbaring di tempat tidur, agar dia tidak terus membuatku kesulitan setiap hari. Tuan Tan, Anda mengatakan masalah ini masih ada jalan keluar. Kalau begitu tergantung padamu. Bagaimana kau bertindak? Head, Simon. Bagaimana keadaan di pihak Tian Hao? Sudahkah kamu menghubungi keluarga Sun? Apakah ada pergerakan dari pihak keluarga Sun? Tidak ada pergerakan di sini. Dan tidak ada pergerakan di sana juga. Apakah ini langit ingin menghancurkan keluarga Su kita? Tuan Besar, Tuan Sun meminta audiensi. Aku tidak akan menemuinya. Lihat jam. Tunggu sebentar. Kamu baru saja bilang, siapa yang datang meminta audiensi? Grup Sun, Ketua Sun Jonghua. Cepat undang dia masuk. Tuan Besar Su, junior Anda, Sun Xianghua, khususnya atas nama putraku, Sun Lei, telah datang untuk meminta maaf padamu. Sama sekali tidak. Kedatanganmu ke keluarga Su telah membuat keluarga Su sangat terhormat. Sama sekali tidak perlu meminta maaf. Oh ya, The film was translated Saya harap putra Anda and baik-baik saja. narrated by Tuan M Besar Su, Media. Anda sama sekali tidak bisa mengatakan itu.
Itu semua putraku. Dia yang mencari masalah sendiri. Berani-beraninya punya niat terhadap Nona Su. Itu sama sekali tidak tahu benar dan salah. Aku telah menyiapkan sedikit tanda permintaan maaf. Dan juga, kontrak kerjasama strategis jangka panjang antara keluarga Su dan Sun kita. Anda sama sekali harus tidak menyimpan dendam terhadap orang kecil sepertiku. Baiklah, Shiman. Bukankah ini pihak Tian Hao? Mulai berpengaruh. Pasti. Kalau tidak, akankah ketua sendiri datang secara pribadi? Lihat, kamu datang, itu bagus. Kenapa kamu membawa hadiah? Kalau begitu aku akan menerimanya. Anda adalah Aku tunangan Zhang Tianhao. Pasti karena menghormati balai herbal keluarga Zhang kita. Makanya dia datang ke sini, kan? siapa Zhang Tianhao? Apa itu balai herbal? Aku sama sekali tidak tahu. Keluarga Zhang manapun. Dan kau? Kau bukan Suan Qiu. Bagaimana mungkin aku menjadi wanita itu? Jika kau bukan Suan Qiu, lalu apa yang kau lakukan di sini membuat masalah? Tuan Besar Su, jika Nona Suan Qiu kembali, mohon beritahu aku. Kontrak strategis keluarga Sun kami hanya ditandatangani dengannya saja. Sun Jonghua ini kambuh lagi. diam hati-hati, bencana datang dari mulut. Begitulah. Wanita itu Suan Qiu. Apa bagusnya dia? Kenapa grup Sun, ayah dan anak itu, keduanya harus bersaing untuk menandatangani kontrak dengannya? Aku tahu. Bukan ayah dan anak itu. Apa kalian semua suka Suan Qiu? Katakan padaku, jika dia tidak tidur dengan mereka, kenapa mereka secara khusus menyebut namanya dan ingin datang ke sini untuk menandatangani kontrak dengannya? Bagaimanapun, masalah kerjasama dengan keluarga Sun, kita harus pasti menang. Benar, telepon Wan Qiu sekarang juga. Suruh dia kembali. Segera datang. Cepat tiba. Minggir, pengemis bau. Suan Qiu, kemari. Soshiman, apa yang kamu lakukan di sini? Berapa kali aku meneleponmu? Kamu tidak menjawab. Apa aku harus datang dan mengundangmu? Baru kamu, Ma? Apa yang kamu inginkan? Ikut aku. Kontrak grup Sun. Hanya kamu yang bisa menandatangani. Ayo tanda tangani kontrak denganku. Tunggu sebentar. Karena kau memohon pada seseorang, kau harus menunjukkan ketulusan. Sikapmu yang sombong, tidak seperti sikap orang yang memohon. Pengemis bau ini, kamu tidak berhak bicara di sini. Aku bertanya padamu sebelum memarahi orang lain. Tolong pahami dengan jelas dulu. Kontrakmu ini tidak ada. Wan Qiu kami. Kau pada dasarnya tidak bisa menandatanganinya. Merusak masalah ini. Apa kau percaya Tuan Besar akan mengusirmu juga? Xiao Chen, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah bilang, kalau kau memohon pada seseorang, kau harus punya sikap orang yang memohon. Kamu. Suan Qiu, anggap saja aku memohon padamu, baiklah. Tidak ada ketulusan. Sebaiknya kau kembali saja. Apa yang kamu lakukan? Suan Qiu, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku sudah merendahkan diri untuk memohon padamu. Tolong setujui aku. Mari kita perjelas. Apakah kau memohon atau tidak itu urusanmu. Tapi apakah kami setuju atau tidak itu urusan kami juga. Wan Qiu sudah memutuskan. Dia tidak akan kembali ke grup Su lagi. Xiao Chen, beraninya kau mempermainkanku. Kau. Senang biarkan saja begitu. Ayo pergi, ayo pulang. Xiao Chen, sebenarnya apa yang terjadi? Ketua grup Sun tahu putranya membuat kesalahan. Jadi dia datang untuk meminta maaf padamu. Orang penting seperti dia. Apakah dia benar-benar perlu meminta maaf padaku? Para tokoh besar ini, kekhawatiran terbesar mereka adalah reputasi mereka sendiri. Lihat putranya, begitu sombong. Cepat atau lambat dia akan menyebabkan masalah besar. Maka pada saat itu, grup Sun, dia juga akan tamat. Itu benar. Benar. Hai, mau kemana? Bagaimana menurutmu? Tentu saja saya akan segera kembali ke perusahaan dengan grup Sun untuk menandatangani kontrak. Apa kau benar-benar akan menandatangani kontrak dengan mereka? Hei, cepat kembali. Dengarkan aku. Wan Qiu, kenapa buru-buru? Yang seharusnya buru-buru adalah grup Su mereka. Kau dulu di keluarga Su. Kau menderita begitu banyak ketidakadilan. Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja dengan mudah. Benar, Kibu. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah anggota keluarga Su. Kaulah yang menganggap dirimu anggota keluarga Su. Mereka belum tentu berpikir begitu. Baiklah. Soal ini, dengarkan aku. Mereka masih harus datang, kan? Xiao Chen, dasar pengemis bau.
Kau pantas kepalamu sepenuhnya diduakan. Beraninya kau bersikap kurang ajar pada nona muda ini. Dan Su Wan Qiu juga. Aku memohon padamu seperti itu, namun kau tetap tidak setuju. Shiman, kau mau kemana? Akhirnya aku menemukanmu. Kemana saja kau menghilang? Aku sudah di luar mengurus hubungan dengan Grupson. Kakak meneleponku. Katanya, tidak perlu lagi. Menyuruhku datang mencarimu. Ini semua salahmu. Kau membuatku dipermalukan oleh Xiao Chen. Dijek oleh Su Wan Qiu. Shiman, jangan marah lagi. Kalau tidak berhasil, aku akan menelepon kakak. Suruh dia datang menyelesaikan masalah ini. Tidak, kita tidak bisa membiarkan kakek tahu tentang ini. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat kecewa padamu. Saat itu, bagaimana lagi kau bisa mewarisi keluarga Su? Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Su Wan Qiu itu jelas-jelas mencoba membuatku kehilangan muka. Aku tiba-tiba teringat seseorang. Seseorang yang sudah lama tidak kutemui. Su Wan Qiu dan pengemis bau itu. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Bibi. Lama tidak bertemu. Su Yunke. Saya sangat merindukanmu. Lepaskan aku. Aku datang ke sini untuk mencari kalian semua. Untuk menyelesaikan urusan. Di mana Xiao Chen? Suruh orang tidak berguna itu keluar. Bibi? Bibi? Jangan panggil aku Bibi. Aku tidak punya keponakan ipar tidak berguna sepertimu. Bibi, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Mengapa kamu begitu dingin pada keluargaku? Kamu begitu dingin. Keluargamu. Sepertinya kau memang sudah menikah. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Kenapa kau tidak membantu keluarga Su menandatangani kontrak dengan grup Sun? Bibi. Xiao Chen berkata, Xiao Chen bahkan bukan dari keluarga Su. Dan kau mendengarkannya. Sepertinya Shiman benar. Kau memang sudah tergoda olehnya. Bibi, jangan dengarkan apa yang Shiman katakan. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Jika kau masih berpikir, kau adalah anggota keluarga Su, maka tanda tangani kontrak dengan grup Sun. Untukku, sekarang juga, segera. Bibi. Bibi. Dipungut dari pinggir jalan, ditinggalkan untuk pengemis. Ketika saya masih muda, orang tua saya meninggal lebih awal. Hanya bibi bungsu seorang. Yang, meskipun ditentang semua orang, membesarkan saya. Dia mengajari saya membaca, mengajari saya menulis. Bahkan semua bakat yang saya miliki untuk desain fashion juga diajarkan olehnya. Bisa dibilang, bibi bungsu adalah ibu saya. Sebenarnya, di hari pernikahan, yang paling saya harapkan adalah bibi bungsu bisa hadir. Tapi bibi bungsu, sejak menikah di luar negeri, saya belum pernah melihatnya lagi. Oleh karena itu, aku sudah memutuskan untuk melepaskan dendamku terhadap keluarga Su dan pergi menandatangani kontrak untuk keluarga Su. Bibi bungsu adalah orang terbaik bagiku di dunia ini. Saya tidak ingin membuatnya tidak nyaman. Kalau begitu lakukan sesukamu. Tapi bukankah kamu ingin menyelesaikan masalah dengan Su Shiman? Aku memang awalnya punya niat ini. Namun, istriku tersayang sudah melepaskan segalanya. Aku ini laki-laki, tapi juga menghitung dan merencanakan. Kalau begitu bukankah dia terlihat sangat picik? Dia memang sudah picik sejak awal. Hai, Xiao Zhao. Dari mana mainan ini berasal? Ada di tas itu. Di dalam tas. Mainan ini terlihat baru. Lihat. Labelnya The bahkan belum film was dilepas. translated Bukankah kau bilang and kau memungutnya di narrated pinggir by jalan? M-Media. Biar kulihat. Satu-satunya. Benar-benar unik. Sepertinya bibi bungsu kita masih memberkati kita. Wanita ini. Menarik sekali. Baiklah, Wan Qiu, ayo makan. Setelah makan, kita akan pergi menandatangani kontrak bersama. Kepala keluarga, mereka di sini. Nona Wan Qiu sudah kembali. Benarkah? Wan Qiu benar-benar tahu jalan pulang.
Wan Q, apa kabar? Apakah kontraknya sudah ditandatangani? Kakek, kontraknya sudah ditandatangani. Bagus sekali. Keluarga Sun tidak mempersulitmu. Tidak, Tuan Sun sangat sopan kepada kami. Penandatanganan kontrak berjalan sangat lancar. Itu benar atau salah? Sun Jonghua, Ketua Grup Sun. Tidak peduli seberapa masuk akalnya dia tidak perlu bersikap begitu sopan padamu. Oh, sudahlah, kontraknya. Kakek, kamu. Suan Qiu, kau bekerja keras untuk ini. Proyek ini. Biarkan saja aku yang menanganinya. Kontrak itu ditandatangani olehku. Berdasarkan apa kamu yang bertanggung jawab? Hanya berdasarkan fakta bahwa aku bertanggung jawab atas Departemen Bisnis Grup Seoul. Aku bisa membiarkanmu kembali ke perusahaan, dan aku juga bisa membuatmu keluar lagi. Kakek, itu tidak adil. Kakek jelas berjanji padaku bahwa selama saya bisa menandatangani kontrak ini, proyek ini akan diberikan padaku untuk ditangani. Wan Q, memang benar aku bilang itu. Tapi, Simen juga ada benarnya. Fokus saja melakukan yang terbaik di Departemen Desain. Proyek ini, biarkan saja Simen yang bertanggung jawab. Itu konyol. Kalian semua, Dasar pengemis bau, apa yang kau tertawakan? Tidak ada tempat bagimu untuk bicara di sini. aku menertawakan keserakahan kalian. Kalian menertawakan kalian yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Lihat kalian, lihatlah wajah-wajah palsu kalian. Jelek, vulgar. Sangat tercela. Kurang ajar. Jika kau berani mengutuk sekali lagi, aku akan menampar mulutmu sampai diam. Tolong perhatikan baik-baik. Itu tertulis di kontrak. Sebuah klausul dengan jelas menyatakan, jika Su Wan Qiu tidak membuat kesalahan besar, maka kontrak ini dari awal sampai akhir, penanggung jawabnya adalah Wan Qiu kita. Jika Anda ingin mengganti penanggung jawab, kontrak akan segera diakhiri. Suan Qiu, dasar jalang. Beraninya kau mempermainkanku. Kau Anda tidak adil, maka Anda tidak bisa menyalahkan kami karena bertindak tidak adil. Kau benar-benar luar biasa. Nona Shiman, kamu mengundangku ke sini hari ini, ke tempat ini. Lixian, Ada sesuatu yang salah. Grup Sun akan segera mengimpor sejumlah kain. Kau adalah orang yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pemeriksaan barang. Aku harap Paman Li bisa sedikit longgar nanti. Tidak, sama sekali tidak. Nona Wan Qiu sudah bilang, proyek ini sangat The penting. film was Sama sekali translated tidak boleh and ada kesalahan, narrated by sedikit M pun. Media. Suan Qiu pikir dia siapa? Paman Li, selama kau setuju. Keuntungannya secara alami tidak akan kurang bagimu. Nona Shiman, aku tahu kamu dan Wan Qiu punya konflik. Tapi, mengenai proyek ini, aku sarankan kamu untuk tidak punya niat buruk. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Apa yang terjadi hari ini, aku akan anggap itu tidak terjadi. Mulai sekarang, aku juga tidak mau melihatnya lagi. Kalau tidak, aku akan pergi ke ketua untuk melaporkanmu. Kau mau melaporku? Jika kau melakukan itu, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Apa hubungannya ini denganku? Selama bertahun-tahun kau di perusahaan, melakukan hal-hal itu. Kau pikir aku tidak tahu? Jika nona muda ini tidak punya kartu truf, akankah aku datang padamu untuk meminta bantuan? Kamu, apa yang kamu tahu? Kau sudah berusia 50 tahun. Kau punya tanggungan orang tua dan anak. Jika aku mengungkapkan bahwa kau mengabaikan pekerjaanmu dan menerima suap, lalu bagaimana? Berapa tahun? Kau pikir kau harus menghabiskan waktu di penjara? Sushiman, jangan keterlaluan. Aku memaksamu. Lakukan atau tidak, kau pilih. 1. Ambil ceknya. Ambil sebotol obat ini, dan lakukan seperti yang kukatakan. 2. Aku akan pergi dan melaporkanmu. Selamat, Paman Li. Kau baru saja membuat keputusan yang sangat bijak. Kuharap begitu. Bagaimana, Shiman? Rencanaku tidak buruk, Kang. Di saat-saat genting, aku masih harus mengandalkanmu. Benar. Kau bilang sebotol obat itu
Benar-benar ajaib. Tentu saja, keluargaku berasal dari garis praktisi pengobatan tradisional. Botol racun itu hanya perlu merendam tumpukan kain itu sekali. Siapapun yang memakai pakaian yang terbuat dari tumpukan kain itu akan mengalami alergi ringan. Atau dalam kasus parah, merasa sangat tidak nyaman. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu dan menonton pertunjukan. Kakek, apa yang terjadi? Suan Qiu, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Suan Qiu, kakek sangat mempercayaimu. Mempercayakan seluruh proyek padamu. Ini adalah pakaian yang kamu bertanggung jawab memproduksinya. Tidak mungkin, aku memesan kain berkualitas tinggi. The film was Semua ini translated adalah and kain berkualitas narrated buruk by beracun. M-Media. Banyak orang sudah menunjukkan gejala alergi kulit. Bahkan ada kasus serius yang sudah dikirim ke rumah sakit. Apakah kamu tahu apa artinya ini bagi grup Su kita? Betapa besar kerugiannya? Kakek, bukan begitu. Proyek ini selalu aku tangani sendiri dan aku kontrol ketat. Sangat tidak mungkin muncul masalah kualitas. Dalam masalah ini, pasti ada kesalahpahaman. Buktinya jelas. Beraninya kamu masih menyangkalnya kamu. Aku tidak. Kamu masih bilang tidak. Aku sungguh tidak. Kamu masih berani mengatakan itu aku. Berani menyentuh istriku, kau pasti bosan hidup. Kau baik-baik saja, Wan Qiu. Kenapa kau di sini? Xiao Chou tidak sabar lagi, menyuruhku datang menjemputmu setelah kerja. Aku tidak menyangka akan bertemu ini. Pengemis bau ini. Kamu memukulku lagi. Karena kamu pantas dipukul. Kamu. Kakek, aku tidak membuat masalah. Aku berbicara kata keadilan untuk istriku. Masalahnya belum jelas. Jangan biarkan beberapa orang sengaja menyesatkanmu dan salah menuduh orang baik. Kakek, ini pada dasarnya bukan baju kain yang aku pesan. Ini pasti seseorang mencoba menjebakku. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang menjebakmu? Paman Li, masalah pembelian kain selalu menjadi tanggung jawabmu. Paman, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi dengan masalah ini? Suan Qiu, kamu tanya aku apa yang terjadi. Ketua, aku tidak bisa tidak melaporkan padamu. Baru beberapa hari yang lalu, Nona Wan Qiu memberitahuku untuk menerima satu kiriman barang. Katanya itu produk bebas inspeksi. Dan bahkan menyelipkan 5.000 yuan padaku. Baru sekarang aku tahu bahwa kamu memberikan suap. Lik Xiang, kau memfitnahku. Kamu berani melakukannya. Kenapa tidak berani mengakuinya? Ketua, masalah ini memiliki dampak yang mengerikan. Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini perlu diganti. Pada saat yang sama, Suan Qiu tidak bisa lagi tinggal di perusahaan. Semua masalah ini, Suan Qiu, kamu harus menanggung sendiri akibatnya. Berhati serigala, aku tidak menyangka keluarga Su punya seseorang yang tidak tahu berterima kasih dan berbahaya sepertimu. Keluarga Su kita sangat percaya IMO, mempercayakanmu dengan tugas sepenting ini. Kenapa kamu menyebabkan masalah sebesar ini? Kakek, Jangan panggil aku kakek. Aku tidak bisa menjadi kakekmu. Mengenai masalah ini, jika keluarga Sun mengejarnya, jika kamu masuk penjara, kamu masuk sendiri. Jika ada kompensasi, kamu bayar sendiri. Masalah ini tidak berhubungan sama sekali dengan keluarga Su kita. ketika langit menyebabkan masalah, itu bisa dimaafkan. Ketika seseorang menyebabkan masalah, mereka tidak bisa bertahan. Suan Qiu, tunggu saja. Kamu akan masuk penjara. Halo. Saya Xiao Chen. Ya, Guan Xiao. Sebenarnya apa yang terjadi? Begini, Grup Su mengirimkan satu batch pakaian, kualitas yang serius. Masalah telah muncul. Aku sudah menyuruh seseorang untuk membawanya untuk diuji. Ditemukan bahwa kainnya mengandung zat berbahaya, sangat mudah menyebabkan alergi kulit. Untuk pihak grup Sun Anda, apakah dampak masalah ini besar? Sangat besar. Tapi Tuan Xiao, yakinlah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan masalah ini. Karena proyek ini ditangani oleh iparku, aku juga tidak pernah berani membuat permintaan apapun kepada Grup Su. Sekarang saya butuh Anda untuk menyusun ulang 2 kontrak. Satu adalah semua transaksi bisnis dengan grup Su harus semua diakhiri untuk saya. 2 adalah untuk menandatangani kontrak bisnis baru dengan istri saya Su Wangqiu. Suan Qiu. Suan Qiu, kemari.
Lihat dirimu, sekarang berubah menjadi keadaan ini, bukan manusia maupun hantu. Kamu hanya karena biaya komisi The sekecil film was itu translated melakukan sesuatu. and narrated Begitu tidak by bermoral dan M Media. merugikan orang lain. Bibi termuda, aku tidak. Kalau kamu tidak, kenapa seluruh perusahaan memarahimu? Sejak kecil, ayah mengajarimu bahwa sekaya apapun seseorang, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani. Aku sudah bilang, aku tidak melakukannya. Lik Xiang yang berkolusi dengan seseorang di perusahaan untuk menjebakku. Kamu bicara omong kosong. Lik Xiang sudah di perusahaan selama lebih dari 20 tahun. Kenapa dia memfitnahmu? Di dunia ini, satu orang menjebak orang lain adalah karena memperebutkan ketenaran dan keuntungan, atau didorong oleh keserakahan. Dia dan aku berasal dari departemen yang berbeda. Tidak ada persaingan untuk ketenaran dan keuntungan. Lalu ada jenis lain. So Shiman, Bibi bungsu, Wang Qiu adalah seseorang yang Anda besarkan sendiri. Anda meragukan karakternya, maka Anda seharusnya meragukan karakter Anda sendiri. Bahkan ketika Wang Qiu berada pada saat tersulit dan paling menyedihkan, dia tidak pernah menjual jiwanya. Bagaimana mungkin dia sekarang, demi sedikit uang komisi, menukar seluruh masa depannya yang cerah? Bibi, kau mau kemana? Aku akan mencarikan keadilan untukmu. Bukankah ini Yongkin? Lama tidak bertemu. Pria bernama Li itu, kenapa kamu memfitnah Wan Qiu? Mencelakai Wan Qiu. Dia sendiri yang menyebabkannya. Tidak mungkin. Aku paling tahu karakter Wan Qiu. Sekarang kamu segera kembali ke perusahaan dan jelaskan. Pulihkan reputasi Wan Qiu. Pergi. Reputasi. Kamu bercanda. Kamu berani memukulku. Kamu pikir kamu siapa? Berani datang ke sini dan menanyaiku. Jadi kamu mengakuinya. Su Yonkin, biar ku beritahu sesuatu. Jangan kamu berdiri di sini. Bicara omong kosong padaku. Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang licik, kalau begitu sekarang, segera kembali ke perusahaan dan katakan yang sebenarnya kepada semua orang. Minggir, dasar wanita busuk. Sangat bodoh dan dungu. Sama saja seperti Su Wan Qiu. Kamu mau tahu kebenarannya? Baiklah, akan ku beritahu. Masalah ini, dari awal sampai akhir adalah jebakan. Kamu tahu sekarang. Jadi kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan? Aku Dan kamu, aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan menelpon polisi dan menangkapmu. Tangkap kalian semua. Yunkin, apa kamu punya bukti? Kau berani menyentuh keluargaku. Berapa nyawa yang kau punya? Bibi, berdiri diam di sini. Aku akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Tangan mana tadi? Memukul bibi saya. Tidak bicara. Kalau begitu kedua tangan itu, mau saya lumpuhkan untukmu. Beritahu saya, siapa yang mengirim Anda? Aku. Tidak bicara. Itu Sushiman. Apa katamu? Itu Sushiman. Dia memberiku 200.000. Menyuruhku menaburkan cairan obat ke batch kain itu. Lik Xing, tidak tahu berterima kasih dan tidak setia. Wan Qiu di perusahaan. Bagaimana dia memperlakukanmu? Sudah lupakah kamu? Aku juga tidak punya pilihan lain. Masalah ini, Sushiman, dia punya bukti. Aku menyuap dan menerima suap. Jika aku tidak membantunya, dia akan menuntutku. Aku benar-benar dipaksa. Bibi. Masalah ini sudah diikalari FIKC. Beritahu saya apa yang harus dilakukan. Saya akan mendengarkan Anda. Pergi. Atas nama Wan Qiu, kembalikan keadilan. Su Wan Qiu, kenapa kamu datang? Bocah sialan ini. Ternyata kamu berbisa. Demi keuntungan pribadi, beraninya kamu menyakiti Wan Qiu. Kali ini akan menentukan kelangsungan hidup. Grup So. The film was Ayah, translated masalah ini and aku sudah narrated by menyelidikinya M dengan Media. jelas. Shiman berkolusi dengan Lik Xing, sengaja memfitnah dan menjebak Wan Qiu. Bibi, kamu tidak punya bukti. Ini fitnah. Kamu harus menanggung tanggung jawab hukum. Fitnah. Baiklah. Orang yang terlibat ada di sini, Jeti. Bicara yang jelas. Sekarang,
Saya izinkan Anda pergi ke rumah sakit untuk memperbaiki tulang Anda yang patah. Kami di perusahaan akan menunggu Anda datang dan mengklarifikasi. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk tidak mematuhi atau mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi jika saya menangkap Anda, setiap tulang di tubuh Anda, aku akan menghancurkan satu persatu. Ya baiklah, Bicara. Ketua. Aku salah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Nona Wankyu. Itu dia. Itu Nona Sushiman. Nona Sushiman yang memaksaku melakukannya. Deal yang ingin menjebak Nona Wankyu. Lixing. Bagaimanapun, kamu sudah menerima berapa banyak suap dari Suan Qiu dan berani memfitnahku seperti itu. Kakek, jangan percaya kata-katanya. Kakek, Paman Lei tidak menerima suap dariku. Apa yang dia katakan itu benar. Kamu bicara omong kosong. Proyek ini selalu menjadi tanggung jawabmu. Kamu hanya takut orang lain akan bilang kamu mengambil uang komisi. Itulah sebabnya kamu menimpakan semua kesalahan padaku. Kakek, Wankyu, kamu sangat mengecewakanku. kakek, apa maksudmu? Lihat sendiri. 6 tahun lalu, kamu memutuskan pertunangan. Dan pergi dengan pengemismu. 6 tahun kemudian, kamu menerima suap lagi untuk membeli kesetiaan orang, menyebabkan keluarga Sukita jatuh ke dalam kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Su Jingwo, ayah, apakah ayah bingung? Kenapa ayah mengungkit apa yang terjadi 6 tahun lalu? Sikapmu, aku mengerti dengan jelas sekarang. Tidak peduli apa yang aku katakan atau lakukan, benar atau salah. Kau tidak akan pernah memaafkan kesalahanku 6 tahun lalu. Meskipun masalah ini, sejelas siang hari, Sushiman yang melakukannya, kau tetap akan membelanya. Kenapa? Karena suami Sushiman adalah keluarga Xiang, Balai Herbal. Sedangkan suamiku hanyalah seorang pengemis. Diam. Omong kosong. Wan Qiu, aku terima tamparan ini. Kakek, aku harap di masa depan kau bisa menjaga kesehatanmu. Maafkan Wan Qiu, karena tidak bisa menjagamu. Wankyu. Baiklah. Su Jingwo, kamu sekarang sudah menjadi begitu tidak bisa membedakan benar dan salah. Wan Qiu sudah pergi. Jadi aku Su Yun King juga tidak perlu tinggal. Pergi. Kalian semua, pergi. Jika kamu pergi, jangan pernah kembali. Ini buruk. Grubson mengirim pesan, ingin mengakhiri semua kerjasama dengan kita. Apa? Ayah. Ketua. Halo ayah, bagaimana perkembangannya? Tuan Su, sudah pingsan. Anggota keluarga Su lainnya juga setuju untuk menggadaikan tanah itu. Selama kita terus mendesak pembayaran utang, saya yakin tidak lebih dari 3 hari, tanah Nanshanping itu pasti akan jadi milik kita. Baiklah, ayah menunggu kabar baikmu. Ya. Ayah mertua. Tian Hao. Keluarga Xiangmu, mengapa kamu sangat menginginkan lahan Nanshanping itu? Apa yang paman katakan? Saya tidak mengerti. Terakhir kali kamu bicara di telepon dengan ayahmu saat itu, aku mendengar semuanya. Alasan aku tidak membongkarmu adalah karena aku selalu memikirkan satu pertanyaan. Mengapa kamu menginginkan lahan itu? Ini tidak pantas untuk saya katakan. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Biar aku tanya satu pertanyaan lagi. Perasaanmu pada Shiman, apakah itu nyata atau palsu? Baiklah, aku mengerti. Maaf paman. Tidak perlu minta maaf. Kamu awalnya mendekati Shiman dengan tujuan aku bisa membantumu mendapatkan lahan itu. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Aku tidak peduli apakah kamu mencintai Shiman atau tidak. Tapi aku harap kalian berdua bisa menikah. Jangan khawatir, paman. Apapun yang terjadi, saya pasti akan menikahi Shiman. Shiman, cepat tanda tangan dan stempel. Paman kedua dan dia adalah keluarga kita. Apakah mereka akan membohongimu? Lagi pula, begitu banyak klausul. Berapa lama kamu akan selesai membacanya? Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Luangkan waktu membacanya, keponakan. Sang Hayang. Tapi, aku harus mengingatkanmu. Akhir bulan sudah dekat. Jika kamu tidak menandatangani kontrak hari ini, bulan depan
Kamu harus mengajukan kembali. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Nona Wan Qiu, maaf, ada sedikit masalah penting yang menyebabkan keterlambatan. Miliarder Tang, kenapa Anda di sini? Aku membuka bank ini. Ya, kami di sini hari ini. Untuk meminjam uang dari bank. Untuk membuka perusahaan. Bagus sekali. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? 30 juta. 30 juta. Jika tidak, maka kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Nona Wan Qiu, tunggu sebentar. Kurasa 30 juta. Bukankah itu terlalu sedikit? Miliarder Tang benar. Bagaimana mungkin 30 juta cukup? Kurasa, kalau pinjam 100 juta. Jangan merusak segalanya. Tuan Xiao benar. Jika meminjam, pinjamlah 100 juta. Tapi kami tidak punya jaminan sama sekali. Hanya berdasarkan kontrak ini, kelayakan di masa depan, bergabung dengan Wan Chen, sudah bernilai 100 juta. 100 juta. Bisakah dipinjam semudah itu? Masih tidak percaya. Saya hanya merasa meminjam dari bank di kota King. Sejak kapan menjadi begitu sederhana? Su Wan Qiu, wanita itu, pengkhianat, tidak tahu berterima kasih, mencelakai keluarga Su kita. Begitu parah, The film was karena proyek translated kerjasama, and aku hanya bisa narrated meminjam by modal N-Media. untuk menyelesaikan krisis. Apa urusannya dengan saya? Ini bukan salah saya. Keluarga Su membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sungguh tidak lebih baik dari memelihara anjing. Apa kamu percaya? Jika kamu berani mengutuk sekali lagi, aku akan mencabut kepalamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini ban. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Kamu tidak bisa main-main. Ada apa? Anjing gila ini menggigit orang. Aku bahkan tidak boleh membela diri. Benar. Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kamu pengemis, kan? Jadi kenapa? Kamu siapa? Namaku Xiang Haiyan. Menurutku, mungkin hari ini kalian berdua datang ke sini untuk meminjam uang, kan? Benar, kenapa? Cepat pulang. Kamu tidak akan bisa meminjam. Bagaimana kamu tahu? Kami tidak bisa meminjam. Karena aku Xiang Haiyan, Direktur Departemen Kredit, Bank Kota Kim. Jadi hari ini, jika aku bisa meminjam, dan bukan hanya sepeser pun, tapi 100 juta. Jika kamu bisa meminjam, Direktur Departemen Kredit, Xiang Haiyan, aku akan segera mengundurkan diri. Jika kamu begitu yakin, maka kamu bisa berkemas dan segera pergi, Xiang Haiyan. Kudengar kamu sangat sombong. Sebagai Direktur Kredit Senior, kamu mengendalikan angin dan hujan, memanipulasi seluruh dunia. Tuan Tang, saya difitnah. Tidak bersalam, omong kosong. Kamu meremehkan orang lain. Nona Wan Qiu, klien sebesar itu. Bagaimana bisa kau menyinggung perasaannya? Pelanggan besar itu Nona Wan Qiu. Tuan Tang, apa kau salah? Dia hanya seorang nona muda yang jatuh, baru saja diusir oleh keluarga Su. Bagaimana mungkin? Apa kau mempertanyakan aku? Aku tidak berani. Aku menyatakan, Bank Kota Qin memberhentikan semua jabatan yang dipegang oleh Xiang Haiyan. Xiang Haiyan, sumpahmu telah menjadi kenyataan. Sekarang kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Ketua Tang, Anda tidak bisa memecat saya. Saya baru saja membantu bank kita mengamankan pinjaman besar hingga 20 juta. Apakah itu pinjaman untuk mereka berdua? Benar. Batalkan segera. Batalkan, bagaimana bisa kamu membatalkannya? Aku bahkan mengambil sebidang tanah sebagai jaminan. Kenapa kamu tidak meminjamkan uang kepadaku? Tanah-tanah apa? Bukankah itu tanah pabrik tua yang bobrok di Nanshanping? Sama sekali tidak. Itu adalah urat nadi keluarga Su. Su Wan Qiu, bagaimanapun, kamu adalah dari garis keturunan keluarga Su. Bagaimana bisa kamu mendorong keluarga Su ke jurang kehancuran? Tuan Tang, bisakah Anda membantu saya? Pinjamkan saja uang kepada mereka kali ini. Tindakan mereka melanggar peraturan. Ini tidak sesuai dengan prosedur pinjaman resmi bank kita. Apakah kamu melihatnya? Su Wan Qiu, semua ini, semua salahmu. Kakek sekarang, karena ini, sangat marah sampai muntah darah. Apa yang Anda katakan? Bagaimana keadaan kakek? Cepat beritahu aku. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakek? Kakek hanya karena aliran qi dan darah terganggu menyebabkan kerusakan jantung dan jatuh koma. Jika kakek tidak pernah bangun lagi, maka semua orang akan membencimu sampai ke tulang. Bahkan orang yang biasanya mencintai dan melindungimu, bibi bungsumu, tidak akan memandangmu seumur hidupnya. Saat itu, kamu akan menjadi pendosa keluarga Su. Dasar tidak berguna. Mengulur-ulur waktu dan menunda sampai sekarang. Bahkan masalah sekecil ini
Kau tidak bisa tangani, ayah. Karena semuanya sudah begini. Percuma ayah menyalahkan saya. Jadi bagaimana dengan sertifikat tanah di Nanshanping? Haruskah kita ambil? Ambil itu. Ini milik keluarga Su. Berutang kepada keluarga Shang kita. Bagaimanapun caranya. Kita harus mendapatkannya kembali. Jadi bagaimana cara kita mengambilnya? Jika cara halus tidak berhasil, maka kita harus menggunakan kekerasan. Ayah, kenapa ibu? Menangis begitu sedih? Karena ibu adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Bahkan The film jika was semua translated kerabatnya and narrated by meninggalkannya, M Media. ibu tidak ingin meninggalkan kerabat sama sekali. Jadi, apakah orang seperti itu baik? Tentu saja. Kalau bukan karena ibu, mungkin bahkan hari ini ayah masih hanya seorang pengemis. Wan Qiu, jika kamu ingin kembali, kembalilah. Jangan sampai kamu menyesalinya. Tapi, bukankah kamu membenci kakek? Aku akui, aku tidak suka orang tua itu. Atau lebih tepatnya, aku tidak suka semua orang di keluarga Su. Tapi tidak ada cara lain. Mereka semua kerabatmu. Xiao Chen, saya minta maaf. Baiklah, ayo pergi. Transfer bank sudah masuk. Genap 100 juta. Cukup bagimu untuk membantu keluarga Su. Menyelamatkan situasi. Keputusan apapun yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Kakak Xiao, ada masalah. Ada apa? Balai herbal keluarga Shang, kerumunan besarkah? Villa keluarga Su. Dia penjual jamu. Apa yang bisa dia lakukan di sana? Kakak Xiao mungkin tidak tahu. Balai herbal keluarga Shang telah terlibat dalam beberapa bisnis gelap di balik layar. Keluarga Su kemungkinan dalam masalah besar. Mengapa hanya ada beberapa dari kalian? Sejak kita gagal mendapatkan pinjaman, orang-orang di perusahaan ini yang pergi, pergi, yang bubar, bubar. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka semua pergi. Orang-orang ini, setiap dari mereka adalah tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Mereka lari lebih cepat dari kelinci. Sungguh sekumpulan pengecut. Baiklah. Biarkan saja mereka pergi. Begitulah sifat manusia. Orang datang dan pergi berbondong-bondong. Mereka datang demi keuntungan dan pergi saat keuntungan itu hilang. Mereka belum meninjau kita lebih jauh. Itu sudah sangat bagus. Bagus sekali. Orang datang dan pergi berbondong-bondong. Mereka datang untuk keuntungan dan pergi saat keuntungan itu hilang. Saya katakan, Tuan Tua, Anda benar-benar terlalu berpikiran terbuka. Tidak tahu besan kita berkunjung. Maaf atas ketidaksopananku. Tunggu, dua kata ini besar. Tidak bisa diucapkan sembarangan. Bagaimanapun, putraku dan cucu perempuan Anda belum mengkonfirmasi pernikahan mereka. Shang Tianhao, kau berjanji pada pamanmu. Bagaimanapun juga, kau harus menikahi Shiman dari keluarga pamanmu. Mengingat situasi keluarga Su saat ini. Apa kau pikir? Putrimu yang pemberontak dan keras kepala itu layak untuk keluarga Shang kita, kau. Tuan San, hari ini sebenarnya tentang apa? Silakan bicara terus terang. Tetap Tuan Tua Su yang berpikiran jernih. Sejujurnya, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku datang menemuimu hari ini untuk menuntut sesuatu. Hal apa? Sepetak tanah di Nanshanping. Mimpi saja. Kalau begitu tidak ada cara lain. Aku harus menggunakan tindakan keras. Berhenti. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kau adalah Su Wan Qiu dari keluarga Su. Dia sudah diusir dari keluarga Su. Kakak, kembali saat ini. Apakah untuk menonton pertunjukan? Keluarga Su melahirkan dan membesarkan saya. Sekarang keluarga Su dalam masalah. Bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Aku tidak menyangka keluarga Su masih punya seseorang begitu setir dan saleh. Kau lihat Tianhao, wanita seperti ini benar-benar layak dinikahi masuk ke keluarga kita. Tapi aku minta maaf. Sepetak tanah di Nanshanping itu, keluarga Xiang harus memilikinya. Aku punya di sini semua kontrak utang dari para kreditur grup Su. Sekarang mereka telah dialihkan ke tanganku. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat 20 juta. Bukankah hanya 20 juta saya akan bayar? Tunggu, ada lagi. Ini adalah mayoritas saham dari grup Su. Meskipun tidak bernilai banyak, ini memegang garis hidup grup Su.
Dengan kata lain, jika aku ingin Group Su hidup, The Ia film akan was hidup translated jika aku ingin and ia runtuh. narrated by M. maka ia Media. harus runtuh. Zamson Yin, apakah kamu mencoba mendorong keluarga Su kita? Kejuran. Bukan berarti aku ingin menargetkan keluarga Sumu, tapi justru keluarga Sumu berutang pada keluarga Shang kami. Su Zhengguo, apakah kamu masih ingat modal awal pertamamu ketika kamu memulai bisnismu saat muda? Dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu. Jadi, mari kita tukar tempat, baiklah. Kakek, Su Zhengguo, kamu naik pangkat dengan mengandalkan istrimu. Lalu dengan kejam meninggalkan istri yang telah bertahun-tahun hidup bersamamu, mencurahkan seluruh usahamu untuk mencuri tanah di Nanshanping. Bajingan tak tahu terima kasih. Orang sepertimu yang mengambil hak orang lain. Sudah waktunya membayar harganya. Kenapa hanya kamu di sini? Di mana Wan Qiu? Aku bertanya padamu, di mana Wan Qiu-ku? aku tidak tahu. Shiman. Shiman, kamu mau kemana? Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Su sudah hancur. Jika kamu ingin menyelamatkan Wan Qiu, kalau begitu pergilah ke Nanshanping. Mungkin masih ada waktu. Tuan Shang, meskipun kakak saya bersalah, dia sudah menerima hukuman yang sesuai. Gupsu adalah karya hidupnya. Kami tidak membutuhkannya lagi. Sepetak tanah di Nanshanping ini, kami juga tidak membutuhkannya lagi. Apakah itu cukup? Awalnya, aku juga berpikir mengambil kembali tanah di Nanshanping akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi ketika aku melihat Su Zhengguo hidup begitu baik, aku merasa geram demi adikku yang karena ditinggalkan olehnya harus menanggung tatapan dingin dan gosip semua orang, kehidupan yang sulit, dan akhirnya meninggal karena sakit hati. Aku benar-benar merasa geram demi adikku. Jadi apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Aku ingin dia mati. Istriku, Xiao Chen. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Menurutmu, kamu ini siapa? Urus dia untukku. Hei, kamu anak muda Xiao, jangan bergerak. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Lepaskan istriku. Jika ada masalah, tujukan padaku. Baik. Bukankah kamu sangat pandai berkelahi? Apa gunanya hanya tahu cara berkelahi? Untuk bertahan di dunia, kamu butuh kekuatan nyata. Kamu butuh kekuasaan. Kamu perlu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara terbuka. Punya sedikit uang di tangan. Menyewa beberapa preman. Ini kekuatan yang sebenarnya. Dan, apakah ini kekuatanmu? Benar. Apakah kamu memilikinya? Kurasa aku punya sedikit. Aku hanya takut mengatakannya akan menakutimu. Aku ingin tahu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tapi kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Awalnya aku berniat mengambil kembali tanah yang milik keluarga Shangku dan berurusan dengan pria tak berperasaan itu, Su Zhengguo ini. The film was Tapi, translated kalian berdua and benar-benar narrated berbakti. by M. Kalian Media. bersikeras menghentikanku. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku hanya bisa mengirim kalian semua bersama-sama untuk bertemu Raja Yama. Serang. Raja Naga, kami datang untuk menyelamatkanmu. Apakah semua orang ini milikmu? Kekuatan. Bukan hanya memelihara segerombolan bawahan tidak berguna. Bukan juga memegang pistol. Melakukan bisnis ilegal ini. Sebenarnya kamu ini siapa? Istana Raja Langit, penguasa agung naga. Aku akan melawanmu sampai mati.
Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Ini semua salah kakek. Kakek menyalahkanmu dengan salah. Kakek sudah tua sekarang. Mudah bingung tentang banyak hal. Keluargasu, mulai sekarang akan kuserahkan padamu. Bagaimana kalian berdua tahu? Aku dalam bahaya. Sudah lupakah kamu? Tanglong adalah mata dan telinga kita. Semua yang terjadi padamu di sini. Kami tahu semuanya seperti punggung tangan.